Audio Jungle. Audio Jungle. Dugaan prostitusi berkedok panti pijat hadir di tengah masyarakat Kabupaten Belitung sebagai salah satu ladang bisnis pelakunya dalam memenuhi kebutuhan ekonomi. Berdasarkan hasil investigasi di lapangan, tampak para pekerja banyak berasal dari Jawa Barat. Para pemijat sebagai bagian dari pemuas seks terselubung berkedok panti pijit. Dugaan prostitusi terselubung berkedok panti pijit kian marak hadir Kabupaten Belitung, namunnya praktek haram tersebut tanpa ada hambatan terus berlangsung. Para wanita yang diduga melakukan pelacuran bermoduskan praktek panti pijit, sekarang ini dikenal dengan istilah PSK, pekerja seks komersial. Yang diartikan sebagai wanita yang melakukan hubungan seksual dengan lawan jenisnya secara berulang-ulang, di luar perkawinan yang sah dan mendapatkan uang, materi atau imbalan. Kita ketahui bersama usaha pariwisata dalam Permenpar 20 tahun 2015 tentang standar usaha panti pijat adalah usaha yang menyediakan barang dan atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata. Usaha panti pijat adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas pemijatan dengan tenaga pemijat yang tersertifikasi, meliputi pijat tradisional dan atau pijat refleksi dengan tujuan relaksasi. Namun bukan menjajankan seks bebas. Mendirikan usaha panti pijat perlu menengok dan mempelajari standar usaha panti pijat yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pariwisata. Peraturan Menteri Pariwisata tentang standar usaha panti pijat ditetapkan Menteri Pariwisata Arief Yahya pada tanggal 11 November 2015. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 20 Tahun 2015 tentang standar usaha panti pijat diundangkan oleh Widodo Eka Djahjana pada tanggal 16 November 2015 di Jakarta. Sejauh ini dapat kita ketahui bersama, para pekerja bisnis prostitusi terselubung berkedok panti pijit, diduga kuat tidak memiliki sertifikasi usaha panti pijat. Proses pemberian sertifikat kepada usaha panti pijat untuk mendukung peningkatan mutu produk, pelayanan dan pengelolaan usaha panti pijat melalui audit pemenuhan standar. Sertifikat usaha panti pijat adalah bukti tertulis yang diberikan oleh lembaga sertifikasi usaha bidang pariwisata kepada usaha panti pijat yang telah memenuhi standar. Lembaga sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata LSU Bidang Pariwisata adalah lembaga mandiri yang berwenang melakukan sertifikasi usaha di bidang pariwisata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sejauh ini pihak Satpol PP Kabupaten Belitung diharapkan mampu berperan aktif dalam melakukan pengawasan terhadap berbagai tempat yang terindikasi melakukan pelanggaran, di antaranya prostitusi berkedok panti pijat. Sejauh ini Kasatpol PP Kabupaten Belitung Hendri Susanto ketika dikonfirmasikan terkait adanya dugaan prostitusi terselubung berkedok panti pijit, mengaskan. Sepanjang pantauan kami Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung, di mana hasil patroli kami terakhir ataupun kegiatan kami dalam rangka melakukan pengawasan terhadap panti pijat di khususnya wilayah Kota Tanjung Pandan. Memang di beberapa tempat itu kami lakukan, namun tidak ditemukan adanya praktek prostitusi. Nah, jadi namun itu kegiatan rutin bagi Pol PP dalam rangka untuk pengawasan, ya, penertiban sesuai dengan peraturan dan keputusan Bupati yang berlaku, gitu. Nah, sejauh ini apakah pihak Pol PP sudah mengantongi, Pak, seluruh panti pijat ini kan harus memiliki sertifikasi keahlian? Memang berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Belitung nomor 5 tahun 2014 tentang Tibum, ya, setiap tempat usaha itu kan pertama sekali harus memiliki perizinan. Nah, kemudian menyangkut undang-undang tenaga kerja, mereka itu harus memiliki sertifikat keahlian, kan begitu. Nah, memang ditemukan malam itu ada beberapa tenaga kerja di panti pijat yang tidak memiliki atau belum memiliki sertifikat profesi itu. Gitu.
Namun kami hanya tahap untuk mencatat dan mengingatkan bahwa untuk segera mendapatkan sertifikat itu sebagai persyaratan, kan begitu, persyaratan dalam usaha panti pijat. Gitu. Terkait adanya dugaan bahwa kelembagaan Pol PP itu sudah mendapat upeti dari panti pijat. Waduh, kalau itu terjadi, ya, kalau itu terjadi, saya himbau kepada seluruh lapisan masyarakat. Tolong nanti apabila memang itu terjadi, laporkan kepada saya langsung atau laporkan kepada Pak Sekretaris Daerah, karena akan kita proses lebih lanjut. Karena Satuan Polisi Pamong Praja tidak boleh membekingi ataupun melakukan minta-minta apa istilahnya upeti, ya, jadi yang dikatakan. Nah, itu tidak boleh. Kalau dia ASN akan terancam hukuman sesuai dengan aturan yang berlaku. Kalau dia non ASN, maka bisa diberhentikan secara sepihak oleh Satuan Polisi Pamong Praja, dan saya akan menindak itu, menindak tegas. Sikap Pol PP jika terbukti pada nantinya prostitusi terselubung ada di panti pijat seperti apa Pak? Sikap? Satu, artinya itu sudah tidak sesuai dengan perizinan yang diberikan. Oleh karena itu nanti akan dikoordinasikan kepada dinas terkait untuk mencabut perizinannya dan untuk dapat menutup jenis usaha tersebut karena sudah melanggar aturan yang berlaku. Sejauh ini Kasatpol PP Kabupaten Belitung menepis jika ada oknum-oknum Satpol PP yang membekengi serta menerima jatah dari prostitusi yang berkedok panti pijat. Berdasarkan hasil pemantauan tim redaksi TV live streaming Belitung Televisi Berita di Lapangan, kurang lebih setidaknya ada 8 panti pijit yang ada di Kabupaten Belitung. Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang perdagangan, tenaga kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah serta Transmigrasi. Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Belitung dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, diharapkan mampu untuk menyikapi maraknya prostitusi terselubung berkedok panti pijit di Kabupaten Belitung. Sampai berita ini ditayangkan, pihak redaksi TV live streaming Belitung Televisi Berita belum berhasil untuk melakukan konfirmasi terkait para tenaga kerja yang ada di panti pijit. Adanya dugaan prostitusi terselubung berkedok panti pijit merupakan bukanlah hanya isapan jempol belaka, para pekerja seks yang berkedok panti pijit di Kabupaten Belitung, para PSK, senantiasa mempergunakan sebuah aplikasi micat untuk menjajankan transaksi seks bebas, dengan harga Rp500.000 untuk satu kali esek-esek. Dari Tanjung Pandan Belitung redaksi TV live streaming Belitung Televisi Berita melaporkan. Audio Jungle. Audio Jungle.